Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Malam hari ini kita kembali melanjutkan pembahasan kita secara rutin dari kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi, masih dalam bab 26 tahrim adz-dzulmi wal amru bi raddil madzalim. Haramnya perbuatan zalim dan diperintahkan untuk mengembalikan yang berasal dari kezaliman. Pada kesempatan sebelumnya kita bahas al-muslimu man la salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu tidak ganggu orang lain dengan tangan maupun dengan lisannya, dengan lisan maupun tangannya. Dan kita masuk hadis 212 belum? Sudah sekarang ini. Kira-kira Sekarang hadis ke 212. 213 sekarang. Yang kirotu sudah. Kirotu. Kira-kira sudah atau 212? Itu 11. 12, Sekarang 12. Sekarang 213. Sepanjang. Kira-kira sudah kemarin. Sudah. Sekarang 213 Pak Nasir. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Bakrah Nufai ibn al-Haris. Nufai ibn al-Haris radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Nah, itu kan terlalu panjang. Baca langsung artinya sesungguhnya. Artinya langsung. Dari Abu Bakrah Nufai bin Al-Haris radhiyallahu an Nabi SAW bersabda, sesungguhnya zaman itu berputar sebagaimana ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Setahun itu ada 12 bulan dan diantaranya ada 4 bulan yang suci. 3 berturut-turut yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Sedangkan keempatnya ialah bulan Rajab antara Jumadil Akhir dan Sya'ban. Kemudian Nabi bertanya, bulan apakah sekarang? Kami menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun kemudian berdiam diri, sehingga kita menyangka bahwa beliau akan memberinya nama lain lagi selain dari nama yang biasa. Kemudian beliau bersabda, bukankah ini bulan Zulhijjah? Kita menjawab, benar. Beliau bersabda lagi, negeri apakah ini? Kami menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau berdiam lagi, sehingga kita menyangka kalau beliau akan memberinya nama lain selain nama yang biasa. Kemudian beliau bersabda, bukankah ini tanah haram? Kami menjawab, benar. Beliau bertanya lagi, hari apakah ini? Kami menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau kemudian berdiam diri sehingga kita menyangka kalau beliau akan memberinya nama lain lagi selain dari namanya yang biasa. Lalu beliau bersabda, bukankah hari ini hari Nahr? Kami menjawab, benar. Beliau bersabda pula, sesungguhnya darahmu, hartamu dan kehormatanmu adalah haram atas kalian semua sebagaimana kesucian haram ini di negerimu ini. Kesucian harimu ini di negeri ini dan di dalam bulanmu ini. Dan engkau semua akan menemui Rabbmu semua lalu dia
akan menanyakan kepadamu semua perihal amalan-amalanmu. Ingatlah, janganlah engkau semua kembali menjadi orang-orang kafir sepeninggalku nanti. Kepada yang tidak hadir, yang sebagian saling membunuh tanpa dasar kebenaran, ingatlah, hendaklah engkau hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Mungkin saja orang yang diberitahu akan lebih paham daripada orang yang mendengar langsung. Kemudian beliau bersabda, ingatlah, bukankah aku telah menyampaikan ini? Ingatlah, bukankah aku telah menyampaikan ini? Kami menjawab, benar. Beliau bersabda lagi, ya Allah, saksikanlah. Muttafaqun alaih. Sudah? Penjelasan. Sampun. Baik. Hadis ini nantinya secara global membicarakan tentang 4 bulan haram, yang dimana 4 bulan ini seorang muslim dilarang untuk berbuat kezoliman. Nanti kita akan lihat rinciannya. Lihat hadisnya dulu dari Abu Bakr Nufai bin Al-Haris. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna zamana qad istadara kahayatihi yauma khalaqallahu samawati wal ard. Sesungguhnya zaman itu berputar. Waktu itu berputar sebagaimana ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Ini tanda bahwa Allah itu Al-Khaliq, Sang Pencipta, dan makna Khaliq dari kata khalaqa yaitu menciptakan tanpa ada contoh sebelumnya. Ya, ingat kalau disebut mencipta berarti membuat sesuatu atau menciptakan sesuatu tanpa ada contoh sebelumnya. Langit dan bumi nggak ada contoh sebelumnya dari yang lain-lain lagi kecuali itu yang baru Allah ciptakan. Terus Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebutkan as-sanatu isna asyara sahran. Setahun itu ada 12 bulan. Setahun itu ada 12 bulan. Minha arba'atu hurum. Di antara 12 bulan itu ada yang disebut bulan haram. Kita bahasakan juga bulan suci. Ya. Kenapa disebut bulan haram? Yang pertama disebut bulan haram karena bulan tersebut tidak boleh melakukan peperangan. Yang kedua disebut bulan haram karena dosa yang dilakukan saat itu lebih besar daripada bulan lainnya. Dosa yang dilakukan saat itu lebih besar daripada dosa yang dilakukan di bulan lainnya. Nah, dua hal tadi disebutkan oleh Imam Ibnul Jauzi dalam kitabnya Zad Al-Masir. Lalu disebutkan lagi setahun 12 bulan, situ disebutkan 4 bulan tadi yang disebut bulan haram atau bulan suci. Ada 3 berturut-turut, salasun mutawaliyah. Ada 3 berturut-turut. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Lalu disebutkan bulan yang tidak berturut-turut, yaitu lompat ke bulan Rajab. Wa Rajabu Mudhar alladzi baina Jumada wa Sya'ban.
yaitu bulan Rajab itu terletak antara bulan Jumada, yaitu Jumada Tsaniyah, dan Sya'ban. Sya'ban itu bulan sebelum Ramadan. Lihat ya, 4 ya. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab, Mudhar. Rajab Mudhar disandarkan pada suku Mudhar, kabilah Mudhar. Salim dia katakan disandarkan pada kabilah Mudhar li'anha kanat aksarul qabail muhafazatan ala hurmati. Karena kabilah Mudhar atau suku Mudhar ini yang biasanya menjaga kehormatan, kesucian pada bulan Rajab tadi. Lihat Zulqa'dah, pengertiannya Zulqa'dah. Zu artinya memiliki. Qa'dah itu duduk. Saya ulang. Zulqa'dah. Zu artinya memiliki, Qa'dah itu artinya duduk. Kenapa disebut duduk ketika itu? Para ulama katakan karena di bulan Zulqa'dah orang-orang persiapan untuk berhaji. Persiapan untuk berhaji. Kan setelah itu kan masuk bulan Zulhijjah. 10 Zulhijjah. Jadi bulan Zulqa'dah itu persiapan untuk masuk bulan haji. Terus yang kedua bulan Zulhijjah. Zu itu punya, terus Hijjah itu haji. Berarti karena ketika itu bulan haji. Saat itu pada bulan Zulhijjah itu bulan haji. Terus berikutnya lagi Muharram. Itu dijadikan standar awal tahun Hijriah. Kenapa dipilih bulan Muharram? Karena awal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah itu dari bulan Muharram. Itu dijadikan standar untuk awal tahun Hijriah. Sampai beliau tiba ketika hijrah itu tiba pada bulan Mulud Rabiul Awal. Urutannya apa? Muharram, Syura, setelah itu Safar, setelah itu Mulud. Nah, berarti hampir 2,5 bulan beliau melakukan perjalanan untuk hijrah tadi. Nah, awalnya itu Muharram tadi. Muharram ya secara bahasa artinya diharamkan. Artinya disucikan bulan tersebut. Terus yang keempat bulan Rajab. Kenapa disebut Rajab? Para ulama katakan Rajab itu asalnya karena pada bulan tersebut orang Arab mengharamkan untuk perang. Pada bulan tersebut diharamkan untuk perang. Nah, maka keempat bulan ini punya kemiripan adalah masing-masing dari Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Kesamaannya tidak boleh melakukan peperangan saat itu. Secara umum disebut dengan bulan haram. Syahrul Haram. Keistimewaannya yang lainnya selain itu ada anjuran boleh berpuasa pada bulan haram. Ada anjuran berpuasa pada bulan haram. Ada sebagian sahabat yang rutin melakukan puasa pada bulan haram tadi. Tanggal berapa? Bebas. Maka tolong nanti diseleksi ketika pesan WA masuk di HP panjenengan. Biasa awal Rajab nanti. Nah itu. Nanti suruh puasa tanggal sekian, tanggal sekian. Asalnya tidak ada penentuan tanggal. Tanggalnya bebas.
Ya, sekali lagi tidak ada penentuan tanggalnya bebas. Kecuali nanti pada bulan Muharram, utamanya nanti pada tanggal 9, 10 Muharram. Nah, itu baru penentuan tanggal di situ. Kalau bulan haram yang lainnya pada Dzulqa'dah, pada Dzulhijjah nanti pada hari Arafah juga, ya kan? Tanggal khusus. Kemudian ada bulan Muharram, ya. Kemudian bulan Rajab. Nah, pemilihan tanggal selain tanggal yang tadi saya sebutkan, pemilihan tanggalnya bebas. Sehingga nanti kalau ada pesan-pesan yang masuk tanggal ini untuk bulan Rajab itu, nanti tunggu aja itu, pasti nanti tersebar lagi WA-nya. Dari tahun ke tahun nggak pernah diupdate, masuk aja kayak gitu. Yang nyebar juga nggak pernah update ini WA-nya. Padahal kalau mau ditilik secara sanadnya, pasti sanad hadis-hadis tersebut bermasalah. Nah, kemudian Nabi bertanya, bulan apakah sekarang? Kami menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Fasakata, maka beliau diam, hatta dhonanna, sampai kami mengira annahu sayusammihi bi ghairi ismihi. Boleh jadi atau mungkin saja Nabi SAW mau ganti nama bulan ini nih, jangan-jangan kok beliau diam. Namun ketika itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu tanya, Alaysa Dzulhijjah? Bukankah bulan ini bulan Dzulhijjah? Qulna bala. Iya wahai Rasulullah. Kemudian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam jawab lagi, fa ayyu baladin hadha? Setelah nanya bulan, ya ini bulan Dzulhijjah. Nah, berarti ini bulan mulia ini. Pertama, ini bulan mulia, bulan suci. Terus ditanya lagi, fa ayyu baladin hadza? Negeri apa ini? Ya. Terus dijawab, qulna, para sahabat jawab, qulna Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Fasakata, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diam. Hatta dzananna annahu sayusammihi bi ghairi ismihi. Sampai kami mengira beliau nanti menamainya dengan nama lain lagi dari negeri ini. Kemudian beliau jawab atau beliau tanya lagi, Alaisal baldah? Bukankah ini tanah haram? Kemudian kami para sahabat jawab, bala, iya. Maka kesimpulannya beliau berbicara di tempat yang mulia juga, yaitu tanah suci, tanah haram. Beliau tanya lagi, fa ayyu yaumi hadza? Hari apa ini? Kami kemudian menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Fasakata, beliau diam lagi. Hatta dzananna annahu sayusammi bi ghairi ismihi. Ya. Beliau diam sampai kami kira nanti beliau namakan hari ini dengan nama hari lainnya lagi. Kemudian beliau bertanya, Alaysa yauman nahri? Bukankah hari ini hari nahar? Hari nahar itu nama lain dari Idul Adha. Nahar artinya menyembelih. Namun nahar ini istilah untuk penyembelihan unta. Kalau untuk kambing dan sapi, menyembelihnya disebut adzabhu. Sedangkan kalau unta namanya an-nahru, sama-sama artinya menyembelih. Maka dalam ayat di surat Al-Kautsar disebutkan, fasholli li rabbika wanhar. Kerjakanlah solat untuk Rabbmu, kemudian sembelihlah. Apa sembelih apa tadi? Unta. Namun jadinya wanhar itu istilah umum, pokoknya menyembelihlah kalian. Kemudian dijawab, qulna bala, iya betul. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah menyebutkan, ya, ini bulan mulia, Dzulhijjah, terus negeri yang mulia, yaitu tanah yang mulia, tanah haram.
terus hari yang mulia yaitu hari nahar. Kemudian berkenan dengan 3 ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan sabda penting beliau, fa inna dima'akum, sesungguhnya darah kalian, wa amwalakum, harta kalian, wa a'radakum, kehormatan kalian, wa a'radakum alaikum haramun, dan kehormatan kalian haram untuk kalian. Terus disebutkan kahurmati yaumikum hada, sebagaimana sucinya hari ini. Hari apa tadi? Hari nahar. Fi baladikum hada, seperti sucinya negeri ini. Apa tadi negerinya? Tanahnya apa? Tanah haram. Fi syahrikum hada, seperti sucinya bulan ini. Bulan apa tadi? Zulhijjah. Wasatalquna rabbakum fayas'alukum an a'malikum, dan kelak kalian itu akan bertemu dengan Rabb kalian. Kalian itu akan menemui Rabb kalian, lalu Allah akan menanyakan kepadamu semua perihal amalan-amalan kalian. Ala fala tarji'u ba'di kuffara yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Ingatlah, janganlah engkau semua kembali menjadi orang-orang kafir sepeninggalanku, yang sebagian saling membunuh tanpa dasar kebenaran. Kemudian disebutkan ala liyuballighi syahidu al-ghaiba fala alla ba'du may yablughu ayyakuna aw'a lahu min ba'di man sami'ahu. Lalu dikatakan lagi, ingatlah, hendaklah yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Ini yang hadir, tolong sampaikan pada yang tidak hadir. Mungkin saja orang yang diberitahu, berarti yang hadir. Ya, mungkin saja orang yang diberitahu, yaitu maksudnya yang tidak hadir. Ini kan dia datang kepada orang yang tidak hadir, yang tidak tahu tadi. Mungkin saja orang yang diberitahu nantinya akan lebih paham daripada orang yang mendengar langsung. Bisa saja. Yang ngaji orang mudeng, terus nyampaikan, aku mau coba hadis ini. Dia cuma bawa hadis ini saja kan, baca. Yang dengar paham. Oh, jenengan belum paham toh Pak? Oh, saya sudah paham. Ya bisa. Nanti ada penjelasannya. Belum? Malah ngeceh ya. Kemudian beliau bersabda, ingatlah, bukankah aku telah menyampaikan ini? Ingatlah, bukankah aku telah menyampaikan ini? Ala hal balagtu. Terus qulna na'am, kami katakan na'am. Kemudian Allahumma syhad. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan lagi, ya Allah saksikanlah. Kita lihat apa yang dimaksudkan hadis tadi. Faedahnya. Jadi tadi istadara, zaman itu berputar terus. Jadi berganti tahun, berganti bulan. Ini sebagaimana juga Allah sebutkan dalam surat At-Taubah ayat 36. Inna iddatasyuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard. Sesungguhnya ya bulan-bulan itu di sisi Allah itu ada 12 bulan. Fi kitabillah, dalam kitab Allah, pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. Terus disebutkan sini pengertian Rajab Mudhar tadi sudah. Aw'a dalam hadis itu artinya afham, yaitu lebih paham. Sekarang kita lihat fikih hadis atau faedah hadis. Kebiasaan orang jahiliyah dulu, ingat ya tadi kita bahas bulan haram tidak boleh apa saja. 2 hal tadi ya. Pertama, Berbuat dosa. perang. Yang kedua, dosa nantinya lebih dilipat gandakan. Lebih besar ya, bukan lipat gandakan, lebih besar. Ya, mungkin sama ya, tapi
dari sisi besarnya itu jadi lebih besar daripada dilakukan di bulan lain. Nah, orang jahiliyah dulu punya kebiasaan kalau bertemu dengan bulan haram, padahal kan tadi bulan haram nggak boleh perang kan? Mereka itu istahaluha. Mereka jadikan boleh berperang pada bulan itu. Kemudian mereka mengundurnya lagi hingga masuk pada bulan berikutnya. Ya, bulan berikutnya yang itu tidak dilarang untuk perang. Ya. Wa akharu ala dzalika al-hajj, dan juga mereka kadang mengakhirkan haji. Yang jelas poin pentingnya ada kebiasaan orang jahiliyah yang keliru. Ini disebut dengan an-nasi. An-nasi. An-nasi itu dia sengaja membuat bulan haram tadi boleh digunakan untuk berperang. Dia bolehkan itu. Nah, sedangkan dalam aturan agama Islam sudah diperketat, tidak boleh melakukan seperti ini. Kita taat aturan di sini. Oh, kalau bulan ini nggak boleh ini, ya sudah. Namun ingat ya, bulan ini atau bulan haram tadi tidak untuk selain dua tadi. Cuma diharamkan apa tadi? Perang dan dosa tadi. Dosa jangan sampai diperbuat di situ. Maka kalau ada yang tidak dilarang, ya sudah, asalnya boleh. Misalnya lakukan hajatan pasuro. Suro sama dengan bulan apa? Muharram. Maka kan tidak dilarang di sini. Karena yang dilarang cuma dua itu saja tadi. Maka hajatan pada bulan suro tidak masalah. Kadang mau dikait-kaitkan dengan ya, hajatan besar yang ada di ya, sana gitulah. Ya. Nggak ada kaitannya, asalnya boleh. Ya, boleh lakukan hajatan di situ. Karena yang dilarang cuma perang saja. Faedah yang berikutnya lagi. Kita tidak boleh mengambil darah, harta orang lain tanpa jalan yang benar. Bahkan kita disuruh menjaga darah dan harta tadi. Menjaga darah berarti apa? Tidak boleh dibunuh. Tidak boleh seorang muslim bunuh saudaranya. Terus kalau tidak boleh merampas harta berarti apa? Tidak boleh nyolong hartanya. Tidak boleh mengambil hartanya. Tidak boleh merampas hartanya. Ini termasuk perbuatan zalim. Dia menzolimi, berarti dia menzolimi darah, kemudian harta, tambah lagi kehormatan. 3 tidak boleh ya. Harta, darah, kehormatan. 3 ini tidak boleh dirampas. Yang ada kita disuruh jaga. Berarti harta orang lain kita jaga, tidak kita rampas, tidak kita ambil. Kehormatannya juga kita jaga, tidak kita ambil. Kemudian ya, darahnya juga demikian. Kehormatan cara menjaganya gimana? Tidak dirasani, tidak difitnah, tidak digibain, ya, tidak menuduh tanpa bukti gitu. Itu jaga kehormatan orang lain. Ada yang mau jatuhkan kehormatan saudaranya, dia bela, enggak, saya nggak percaya dia kayak gitu. Bilang nggak percaya dulu karena belum ada bukti. Husnuzon padanya. Nah, itu termasuk menjaga kehormatan orang lain. Apalagi yang dijaga adalah kehormatan orang beriman, apalagi orangnya makin soleh. Maka makin soleh makin lebih penting lagi untuk dijaga. Walaupun kita tahu nantinya ya namanya manusia, walaupun itu soleh nanti ada sisi kekurangan, tetap dijaga dulu.
Tahu nih ada ustadz misalnya kebiasaannya yang ini jelek itu. Jenengan tahu itu diam-diam. Ya. Asalnya kalau dia itu tidak tampakkan juga, maka nggak boleh beritahu pada orang lain. Diamkan dulu. Kalau mau kasih nasihat empat mata. Ya, kasih nasihat pun diam-diam. Nggak diumbar di media sosial. Ya, nggak ditampakkan di muka umum. Karena ada aturan. Kemudian faedah yang berikutnya lagi, kata Syekh Salim, beliau katakan muslim itu nantinya akan dihisab. Akan dihisab. Baik amalan dia yang kecil maupun yang besar. Baik amalan dia yang kecil maupun yang besar. Saya sebutkan hisab di sini. Hisab itu ada dua macam nantinya. Nanti untuk orang kafir sendiri beda, untuk orang beriman itu beda. Ada namanya hisab yang pertama disebut dengan al-arad. Al-arad. Ada bentuk hisab yang kedua munaqasyah. Munaqasyah. Kalau yang pertama al-arad artinya hisabnya dengan cara ditampakkan dosa. Ya, ditampakkan dosa bisa jadi di sini secara umum. Bisa jadi juga penampakannya di sini kaum muslimin, pemaparan amalan maksiat kaum mukminin kepada mereka sendiri. Berarti ada yang seluruh makhluk ditampakkan sekaligus di hadapan Allah, ada yang per individu. Jadi ingat ya, al-arad intinya artinya ditampakkan. Kemudian yang kedua munaqasyah. Kalau munaqasyah ya secara bahasa artinya diuji, diperiksa. Di sini artinya dilakukan perhitungan antara kebaikan dan keburukan. Dilakukan perhitungan antara kebaikan dan keburukan. Nah, ini yang biasa kita sebut hisab. Dihitung-hitung ini kebaikannya berapa banyak, keburukannya berapa banyak. Kalau al-arad tadi baru ditampakkan saja. Ibnu Taimiyah katakan kalau disebut hisab maka dua hal tadi, al-arad dan al-munaqasyah. Ya, al-arad dan al-munaqasyah. Tapi nanti orang beriman dengan orang kafir nanti berbeda. Ada orang beriman cuma ditampakkan saja, kemudian dia itu dari hisabnya dia itu dimudahkan masuk surga. Orang kafir ditampakkan, dihisab untuk menjelekkan dia, untuk jatuhkan dia itu. Oh, kenapa kamu tidak mau beriman kepada Allah? Kalau untuk orang beriman tidak dijelekkan seperti itu. Beda dengan orang kafir ya. Ditutupi. Nah terus, tadi yang kecil maupun yang besar tadi akan dihisab. Terus faedah yang berikutnya yang keempat, wajib menyampaikan ilmu dan menukilnya dengan amanat. Dengan amanat dan jujur. Setelah paham dan hafal. Wajib menyampaikan ilmu. Ingat yang disampaikan ilmu. Ilmu ya jelas dari Al-Quran dan hadis. Kemudian yang disampaikan dengan amanat, jujur, jangan disembunyi-sembunyikan. Atau nanti pakai perasaan saya, yang ini jangan dulu rawan nanti saya belum siap nih. Enggak, ada saatnya dia sampaikan itu. Setelah orang itu paham atau dia cuma sekadar hafal saja. Ada yang hadir nggak paham-paham, namun hafal bisa.
Hadisnya apa? Mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Ya, siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan maka Allah akan pahamkan dia pada agama. Nah, dia cuma tahu artinya saja. Ya, hafal dia. Yang mau tanya, tahu maksudnya? Enggak, bukunya kayak begini aja. Saya sudah tahu kayak begini. Nah, ternyata ada yang dia sampaikan dengan pemahaman lagi. Oh, ini maknanya kayak gini. Ada dua kemungkinan. Bisa cuma sekadar dihafal, bisa cuma pemahaman. Ada yang dua-duanya, hafal sekaligus paham. Ustadz Abdul. Namun ingat ya, catatan tadi ya, yang disampaikan ilmu. Jadi jangan kalau mau ngisi ceramah cuma pengalaman hidup saja. Oh, tadi pagi itu saya di pasar Imogiri itu jual sapi itu kayak gini. 1 jam pengajian cuma cerita pengalaman dia di pasar tadi. Saya ketemu dengan orang ini, saya ketemu dengan ini. Jamaah pas bubar cuma kesimpulan dia. Oh iya tadi bapak tadi ke pasar sapi. Sampaikan ilmu gitu loh, bukan cerita-cerita saja. Dia sampaikan story macam-macam, cerita macam-macam saja. Kalau cuma sekadar untuk mengawali cerita nggak masalah gitu. Kadang seorang public speaker atau dia itu menyampaikan sesuatu, dia itu awali dulu dengan cerita, membuat orang lain konsen dulu. Kan tadi belum konsen itu. Persepsi. Ya, ada siap-siap, ada persiapan dulu. Oh, semua pada mulia dia dulu perhatian gitu. Nggak masalah. Tapi ada inti nanti dia sampaikan. Jangan yang ada cuma story aja, cerita saya sampai akhir. Nggak ada ilmu. Ini wujub tablighil ilmi. Wajib menyampaikan ilmu. Apalagi sudah dengar, sudah tahu gitu. Sampaikan. Itu lebih dominan harusnya yang disampaikan. Nah, terus faedah yang berikutnya, boleh menyampaikan ilmu walaupun tidak sempurna dalam memahami. Boleh menyampaikan ilmu walaupun tidak sempurna dalam memahami. Dan beri catatan ya, memahami di sini bukan syarat ilmu itu disampaikan. Tadi apa saya bilang apa tadi? Memahami bukan Salah, syarat. saya balik. Ilmu itu disampaikan. Saya ulang. Jawazu tahammul qabla kamal ahliyah. Boleh menyampaikan ilmu ya sebelum jadi pakar gitu dulu. Ya. Memahami bukan syarat gitu. Ulang, kebalik. Memahami bukan syarat, yang penting hafal. Karena tadi Nabi SAW sampaikan ya, sampaikan kepada yang lainnya. Jadi dia sudah hafal kan? Iya. Berarti yang penting hafal saja. Paham belum tentu. Jadi paham itu bukan syarat. Jadi saya ulang, memahami di situ bukan syarat. Yang penting apa? Hafal. Karena tadi kan Nabi SAW sampaikan pada para sahabat. Ini kalian dengar ya, sampaikan pada yang lainnya ya. Kan boleh jadi ada yang dengar nggak paham-paham kan? Ada. Namun hafal dia. Sama dengan Al-Quran juga kayak gitu. Contoh Al-Quran lah. Ada yang hafal luar biasa. Namun dari hafalannya itu belum bisa paham. Karena untuk memahami dia harus ngaji dulu lagi, kaji lagi. Sama hadis juga dia hafal itu. Hadis dia bisa hafal. Namun untuk memahami butuh lagi effort, butuh lagi usaha, butuh lagi kerja keras. Jadi yang diperlukan di sini adalah hafal saja walaupun belum paham. Berarti sampaikan dengan ilmu tadi, sampaikan pada orang lain. Ini nih ilmunya. Walaupun pemahamannya belum pakar dia. Belum ahli dalam itu. Maka tadi kan di awal dikatakan boleh nyampaikan ilmu walaupun saya belum sampai jadi pakar.
saya boleh sampaikan tentang kewajiban bayar zakat walaupun saya tidak pakar dalam menghitung zakat. Simple. Saya ngajak orang kan, ayo bapak ibu-ibu punya harta mbok dizakati. Pak Ustadz tahu hitungnya, tahu cara hitungnya enggak? Enggak, saya enggak tahu. Nanti tanya sama yang tahu. Namun dia sudah motivasi ini. Dia boleh saja menyampaikan, boleh jadi juga bahkan dia bukan pakar saja, dia bukan jadi seorang pakar malahan. Dia malah belum pernah bayar zakat. Haji juga. Sama haji juga. Dia belum juga pernah berhaji, namun suruh orang untuk naik haji. Boleh nggak dia ngajak orang? Boleh. Bapak ibu-ibu punya kemampuan, ingat untuk berhaji. Jamaah tanya, Pak Ustadz sudah haji? Belum. Tapi Pak Ustadz kok nyampaikan? Oh, bukan syarat saya untuk nyampaikan ini, saya harus naik haji dulu gitu. Ya. Nikah sekarang. Nikah juga demikian sama. Dia sampaikan, dia isi masalah rumah tangga misalnya, dia isi masalah rumah tangga. Kewajiban suami istri. Mas, jenengan sudah nikah? Belum. Namun dia sudah tahu kewajiban suami apa, kewajiban istri apa. Belum laku saja gitu. Itu kan maksudnya Pak Nasir gitu. Nah, iya. Itu tadi itu. Wa anal fahma laisa syartan fil ada. Ya. Untuk menyampaikan tadi tidak syaratnya harus paham dulu. Yang penting tahu. Ya, hafal dia itu. Hafal juga nggak mesti hafal plak gitu yang disampaikan, enggak. Dia mungkin sudah tahu saja. Oh, menuntut ilmu itu wajib. Apa dalilnya? Ah, tahu ini wajib, ini menuntut ilmu itu wajib. Itu dia hafal teorinya berarti. Paham nggak? Iya, pokoknya wajib. Wajibnya wajib apa? Mbuh, pokoknya wajib. Pahamnya belum, pahamnya dia belum itu. Oh, wajibnya gini-gini, ada keterangan lagi. Gitu ya? Ya. Namun ada istilah di sini tahammul dan ada. Tahammul itu kalau dalam istilah hadis, nih, saya belajar, saya lagi dengar hadis nih. Saya ambil hadis itu berarti. Ya. Kemudian ada berarti saya sampaikan. Dia ngambil ini ngaji, ini namanya tahammul, dia ambil ilmu hadis tadi. Terus kalau ada saya sudah ambil, saya sampaikan pada orang lain. Nah, itu keadaannya berbeda. Kalau lagi tahammul, ini keadaannya berbeda nih. Dia harus simak, harus konsen gitu. Contoh, nggak boleh ngantuk. Ya. Beda kalau dia menyampaikan, itu nggak pakai syarat itu. Karena kamu lagi konsen, lah harus nerima ilmu dengan baik gitu. Kok lagi tahammul, kok lagi ngambil hadis, kok ngantuk-ngantuk gitu. Oh, nggak bisa. Dia nggak punya hak untuk nyampaikan salah lagi berarti. Terus faedah yang berikutnya lagi. An-nasu mutafawitun fi maratibil fahmi. Manusia itu bertingkat-tingkat dalam memahami. Ini ya, kayak satu majelis ini ya. Ini bertingkat-tingkat nih dalam memahami ini. Bisa jadi yang mendengar langsung belum paham, tetapi dia menyampaikan nantinya kepada orang yang paham. Nah, bapak, ibu-ibu misalnya ngaji ini, ada disampaikan fikih. Sudah dengar, nyatet. Dia dengar, nyatet. Terus dia sampaikan kepada temannya gitu. Catatan tadi dilihat temannya. Kalau yang ini terangkan, enggak paham dia, tapi dia tahu nih, dia catatannya, runtutannya bagus gitu. Yang baca, sekilas saja dia baca, oh kayak gini toh. Oh, saya baru paham ya dari sini ya. Yang ini yang tadi ngambil tadi pertama tidak paham, yang tadi baca catatan tersebut bisa paham.
Itu yang tadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebut. Ya. Bisa jadi ya yang mana kalimatnya tadi? Kalimatnya terakhir. Ya. Allah liyubaligha syahid al-ghaib. Hendaklah yang hadir ini menyampaikan kepada yang tidak hadir. Fala alla ba'dha may yablughu ayyakuna au alahu min ba'di man sami'ahu. Boleh jadi saja sebagian yang menyampaikan, yang nantinya yang mendengar itu ya lebih paham daripada yang mendengarnya secara langsung. Berarti tingkatan pemahaman berbeda-beda. Ya, ini satu pembicara ngomong ke ini yang dengar ini semua lagi dengar ini. Hadir semuanya. Ada teman yang nggak hadir. Jadi kan cuma ngomong biasa saja. Oh, dia pas dengar langsung dia paham. Mungkin ada ilmu sebelumnya dia sudah pernah dengar juga. Tambah ilmu ini dia tambah paham lagi. Jadi kan baru dengar satu kali nggak paham-paham. Bisa. Iya. Itu mungkin sekali. Tapi dapat snack ya. Tapi kalau hadir langsung dapat snack. Oh jelas. Nah di sini bukan berarti yang hadir dengan yang tidak hadir lebih utama. Sudahlah saya nggak hadir aja lah, nanti baca catatannya aja lah, sudahlah. Atau dengar omongan dia sih, oh beda. Istilahnya itu dia berada di atmosfer yang berbeda. Di sini lapangan sepak bola sini apa namanya? Lapangannya apa sini? Demi. Ini Bantul ini apa? Sultan Agung. Hah? Ya, Sultan Agung. Itu yang besar itu. Stadion. Biasa bikin macet lah itu. Dekat Pak Pong sana itu. Ya. Iya. Dari sana berarti ya. Enggak, iya situ kan. Situ daerah macet kan. Orang ngajak-ngajak ya. Itu yang besar ya kalau main di situ ya. Nah. Sekarang kan sudah ada siaran live. Iya kan? Kenapa orang mati-matian pergi ke sana coba? Nunggu berjam-jam lagi coba. Pertandingannya ba'da asar. Orang asal ngomong ba'da asar, orang sholat paling enggak. Dia misalnya jam 3, jam 4 gitu coba lihat. Datang jam berapa? Jam 3. Enggak, jam 12. Dari pagi dia konvoy dulu kan. Dari jam-jam 9 konvoy dulu. Jam 12 sudah di situ nunggu. Coba lihat orang nunggu mati-matian untuk itu, coba lihat. Cuma urusan apa? Nonton bola. Padahal kalau di rumah dia nonton live langsung masih bisa ngeteh, snack, iya toh? Di kasur yang empuk, bisa di sofa yang enak, betul nggak? Iya. Namun kenapa dia berjuang datang ke situ? Atmosfernya berbeda. Kalau dia teriak gol itu lebih, wah, saya lihat langsung. Ainul yakin. Nah, bisa bahasa Arab ya? Iya bisa bahasa Arab mungkin mereka ya. Tanya aja. Saya lihat langsung itu. Cara golnya kayak gini. Dia awalnya dari sana. Pas golnya masuk, saya lihat langsung ini. Ini buktinya saya shooting langsung ini gambar saya ini. Padahal kameranya belum tentu bagus dibandingkan dengan yang di TV, ya kan? Iya. Nah, apa alasannya tadi coba? Alasannya atmosfernya berbeda. Bayar habis-habisan, pokoknya tiket habis-habisan juga. Beli dia tiketnya itu, coba lihat. Ya. Tiket berapapun pokoknya mau beli. Saya kemarin pas umroh itu pas ada Real Madrid lawan Barcelona di Jeddah. Terus saya tanya sama supirnya, saya pura-pura nanya, saya sudah baca berita. Terus saya tanya, kamu nggak nonton apa? Terus ada pertandingan besar itu di sana, kamu kok nyupiri saya ini? Tiket habis. Habis tiketnya itu situna alf. Jadi sudah habis tiket, terjual 60.000 tiket. Berarti banyak sekali. Iya banyak sekali. Sampai segitunya orang mau nonton kayak gitu. Padahal dia nonton TV juga bisa kan? Bisa. Nggak rebut-rebutan, nggak ngantri panjang-panjang, pulang juga ya nggak kayak gitu. Ya pulang ya selesai gitu. Dia mau teriak-teriak banting-banting kasur ya terserah dia gitu. Di sana belum tentu selamat coba. Pulang kalau jagonya kalah coba gimana coba? Rusuh sama yang lawan. Ya.
Namun situ atmosfernya itu ada yang senang. Justru itu kita cari rusuh. Atmosfernya itu dicari. Orang saya sudah bisa mikir kayak gitu. Itu baru urusan apa? Dunia. Iya kan? Baru urusan dunia. Masa untuk ngaji cuma mau dengar dari YouTube saja? Masa untuk ngaji cuma lihat dari live Facebook, live Instagram gitu, nggak mau berjuang kayak gitu. Ini saja berjuangnya 3 jam sebelum kajian, sebelum pertandingan dimulai loh 3 jam. Iya. Besok ke Wara, Ustaz. Ke Wara jam berapa mulai? Jam 9 ya? Besok ke Wara jam 9 kajiannya. Subuh di sana ya? Subuh di sana gitu. Masa kalah sama supporter bola? Itu pun pulang belum tentu selamat. Kalau ke Wara pulang insya Allah selamat, cuma macet aja. Itu aja. Ini kalau ada yang tanya, Ustadz kalau gitu saya dengar aja. Oh beda. Hadiri langsung dengan ya dengar dari orang lain. Atau dia sekarang sudah ada siaran live ini loh. Oh beda banget. Rasanya itu beda. Di sini bisa ketemu dengan orang-orang, ketemu dengan teman, gitu kan? Tanya-tanya, bisa nambah semangat. Ternyata yang hadir di sini bukan saja yang seumuran saya, wah ada yang lebih sepuh daripada saya. Hadir mau dengar coba. Saya yang masih muda, belum pikir macam-macam karena masih jomblo. Masa kalah semangat itu? Ini sudah simbah-simbah, sudah punya anak, sudah punya cucu berapa, masih mau peduli dengan itu ngaji. Nah, akhirnya tambah semangat lagi. Semangatnya ada, belajar akhlaknya ada. Kalau ketemu ustadznya langsung dia bisa bertanya gitu. Dia bisa belajar akhlak juga dari gurunya. Makanya di masa Imam Ahmad itu orang-orang yang hadiri majelis ilmunya Imam Ahmad itu jamaahnya 5.000. Yang nyatat itu sekitar 500. 4.500 cuma ingin rasakan atmosfernya Imam Ahmad ngaji. Duduknya istilah kita jiping lah. Ngaji kuping. Nggak ada bawa modal apa-apa itu, cuma dengar ya kalau kita kan sambil meluk lutut gitu dengar Pak Ustadz yang ngomong, oh iya saatnya tertawa yo tertawa gitu. Nah, gitu. Cuma dengar ya jiping tadi jiping. Yang nyatat berapa tadi? Ya Allah, cuma 1/10-nya. 500 dari 5.000. Ini 4.500 ngapain? Mau dengar itu Imam Ahmad itu ngomong. Imam Ahmad kalau bicaranya kan bisa dilihat itu, oh bicaranya kayak begini ya. Oh Imam Ahmad kalau masuk tuh kayak begini ya. Oh kalau keluar dari majelis kayak begini ya. Itu yang beda. Itu yang nggak dapat di siaran live. Itu yang nggak dapat kalau nggak dengar langsung di majelis gitu. Beda banget. Walaupun tadi Nabi SAW katakan juga, siapa tahu yang dengar tadi, yang orang lain ya, bukan yang hadir langsung, yang kita sampaikan pada dia lebih paham. Iya, namun dia tidak dapat keutamaan dalam majelis ilmu. Dia cuma karena paham saja. Boleh jadi Allah berikan dia kemudahan untuk baca sesuatu langsung paham gitu, dengar langsung paham. Tanpa dia hadir. Namun tetap yang hadir majelis ilmu dapat apa? Doa malaikat. Malaikat kan doakan. Amin, amin, amin. Iya tak? Sampai ikan dalam air kata Nabi SAW juga. Doakan itu orang yang belajar. Ya, doakan orang yang belajar. Kenapa sampai doakan orang yang belajar? Wah, diantaranya yang namanya orang yang belajar itu pasti berbuat baik pada hewan. Maka ikan peduli pada orang-orang yang belajar ilmu agama. Maka didoakan itu. Ada Nabi SAW sebut ikan pun mendoakan. Kok bisa ikan disebut? Hewan. Hewan pun doakan. Ya karena sifat penuntut ilmu itu biasa berbuat baik pada hewan. Maka didoakan oleh hewan tadi. Dapat doanya makhluk, dapat doanya malaikat. Ya. Kemudian dapat rahmat di situ. Ya. Dapat rahmat. Kemudian dikelilingi lagi oleh malaikat. Ada malaikat yang juga turut hadir dalam majelis ilmu. Ada malaikat yang bentangkan sayap ridhan sebagai tanda ridha pada penuntut ilmu. Itu cuma ada dalam majelis ilmu sih tidak dapati. Maka kalau punya kesempatan untuk hadir majelis ilmu, hadir.
Insyaallah. Ya, hadir. Atmosfernya beda. Wong yang nonton bola sih sudah paham itu. Ya, yang nonton voli mau apa, sekarang semua sudah canggih banget tuh, siaran live semuanya. Tahu dia rasakan beda. Kalau saya hadir di lapangan tuh saya teriak-teriak lebih semangat lagi itu. Ya. Padahal mungkin dia dapat tribun paling atas gitu, lihat nggak langsung juga. Dia bukan di tribun bawah ini. Ya. Namun kalau di Indonesia kalau tribun bawah ya siap-siap aja pemain itu. Kalau emosi ya kena botol. Kalau luar negeri itu sudah tahu kayak gitu, aturan tahu. Mau jagonya kalah ya sudah, fair ya sudah, saya kalah sudah. Kalau Indonesia kan kayak gitu. Tuan rumah yang main ya, kalau tuan rumah kalah gimana? Dasar bodoh ini, masa tenang saja nggak becus. Coba kalau yang dia main di lapangan coba, nendang aja nggak bisa. Seperti itu. Ya, jadi terakhir yang namanya pemahaman itu berbeda-beda. Orang yang dengar ini belum bisa jadi belum paham, dia sampaikan kepada yang lain, ternyata itu lebih paham daripada dirinya. Namun tetap ada keutamaan orang yang hadiri majelis ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang kita bahas untuk kesempatan malam hari ini. Kaitannya hadis ini dengan zalim tadi ya, yaitu disebut yang di dalam kalimat tidak boleh berbuat zalim pada darah, kehormatan, harta. Dalam perusahaan atau usaha untuk wajib zakat yang mencapai nisab dan haul 1 tahun dihitung dari pendapatan usaha omset atau dari total aset yang dimiliki. Aset nggak dihitung, hasil aja. Namun hasilnya bukan dari omset, hasilnya nanti dari kotor, dari bersih. Kotor dikurangi dengan ada utang-utang yang jatuh tempo, tambahkan lagi dengan piutang, tambahkan lagi dengan uang cash yang ada. Padahal bisa jadi pendapatan usaha belum mencapai, namun jika dilihat asetnya sudah mencapai nisab dan haul. Oh, berarti masih merintis, nanti ketika sudah mencapai nisab saja baru dikenai zakat. Jika menuntut ilmu itu wajib, apakah ketika tidak mau atau malas menuntut ilmu kajian bisa berdosa? Tergantung dia tinggalkan ilmu apa. Kalau dia tinggalkan ilmu yang wajib, tidak mau belajar, maka berdosa. Namun kalau itu ilmunya sunnah, yang ilmu wajib dia sudah penuhi, maka sudah tergugurnya dosa dari dirinya. Saya ada teman ketika sholat jamaah bersama di masjid, imam sudah ruku atau sujud, teman saya masih berdiri, hukumnya gimana? Hukumnya telat. Kalau telat sampai 2 rukun dengan sengaja, sholatnya batal. Kalau telat sampai 2 rukun, imam sudah sujud, dia masih berdiri, itu sudah telat lebih dari 2 rukun, sholat batal. Kalau itu dilakukan sengaja, kecuali ada uzur. Apakah dibolehkan mengambil ilmu dari ustadz yang hafalannya bagus namun pemahamannya menyimpang? Ya, hafalannya bagus namun pemahamannya menyimpang, nanti dapat kerugian. Karena apa? Akhirnya dengan hafalannya tadi kita malah dimasuki pemahaman-pemahaman yang keliru, jadi seolah-olah rugi kita ada di majelisnya. Maka baiknya ditinggalkan majelis semacam itu. Bolehkah membuang kucing karena takut akan menularkan virus corona mungkin ini ya, atau takut kencingnya di sembarang tempat? Ya kalau memelihara boleh, namun kalau takut kayak begini, misalnya kucingnya nggak bisa diatur, akhirnya berak sembarangan, akhirnya kencing juga buat susah, ya sudah nggak melihara, nggak apa-apa. Kita kalau buang kucingnya tadi bukan terlantarkan loh, dia bisa cari makan sendiri. Ya, maka bukan jadi kucing terlantar, bukan, dia masih bisa hidup sendiri, cari tempat lain. Wallahu a'lam. Apakah boleh bersumpah untuk hal yang sudah diwajibkan? Demi Allah, saya akan sholat 5 waktu. Itu kan mungkin contohnya ya. Sholat 5 waktu sudah wajib, sehingga tidak perlu diwajibkan lagi dengan sumpah. Bagaimana tata cara sujud syukur yang sederhana? Sujudnya 1 kali, langsung turun seperti sujud biasa, bacaannya seperti sujud biasa. Saya SMP kelas 3 minta saran SMA atau SMK yang bagus. Bagaimana cara tergantung ini mau yang mana ya. Terserah dia masuk yang negeri apa yang swasta, tergantung masalah lingkungan saja. Kalau dia memang masuk jalur umum seperti itu. Namun kalau
yang dia mau ke pesantren, ya cari pesantren yang bagus, yang pemahamannya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cara menenangkan bapak yang khawatir dengan rizki? Mungkin karena pemahaman akidah kurang sempurna, kurang bagus, sehingga selalu khawatir pada rizki tadi. Maka suruh ngaji atau berikan pemahaman yang baik pada orang tua tentang rizki tadi. Rizki itu sama seperti kita memahami takdir. Rizki itu tergantung kehendak Allah. Allah beri sudah dengan sangat adilnya. Dan Allah beri tidak mungkin Allah zolimi hamba yang satu dari hamba yang lainnya, nggak mungkin. Kalau ada yang ditahan rizkinya, bukan berarti Allah zolim, namun ada maksud-maksud tertentu di balik itu. Alhamdulillah saya dan suami menjalankan usaha dagang selama ini, sangat-sangat menjaga menjauhi riba. Akan tapi ketika saya menasihati adik saya tentang nikmat rizki dari Allah tanpa riba, dikarenakan adik saya bingung mencari pekerjaan, tapi ibu saya menegur dikarenakan semua orang mempunyai jalan hidup masing-masing. Bagaimana cara sikap saya sebagai anak dalam teguran tersebut? Cukup sampaikan saja, tinggalkan ribanya gitu. Nggak usah sampaikan saya sukses kayak begini, nggak perlu. Mungkin ada yang tersinggung karena memang rezeki jatahnya masing-masing. Ya, sampaikan saja yang masalah yang mana, suruh tempuh jalan yang halal untuk mencari rezeki. Ya, sarankan seperti itu. Apa yang disampaikan Dajjal sehingga dia disebut pendusta? Dajjal seperti yang saya sampaikan Ahad apa kemarin? Ahad apa malam minggu? Sabtu malam Kan malam Ahad kemarin. Saya di Korea. Malam Ahad kemarin yang saya sampaikan, Dajjal itu dustanya yang dia tampakkan api sebenarnya itu adalah air dingin, yang air dingin dia tampakkan api. Kemudian dia kan ngaku sebagai Tuhan. Dajjal ngaku sebagai Tuhan, padahal dia buta sebelah. Kemudian Allah memberikan dia sifat-sifat ilahiyah pun itu atas kehendak Allah. Maka dia dapat disebut pendusta di situ. Nanti bisa baca lagi bukunya ulang. Dan bagaimana bisa mengetahui kedustaan Dajjal? Pelajari Dajjal, nanti tahu kedustaannya kayak bagaimana. Bagaimana cara sujud sawi? Sujud sawi dengan 2 kali sujud. Setelah tahiyat, sebelum salam bisa, baru kemudian salam. Atau bisa setelah tahiyat terus salam dulu, baru kemudian sujud sawi 2 kali, baru kemudian salam tanpa tahiyat lagi. Bacaannya ketika sujud sawi, yaitu sujud ketika lupa, ini adalah bacaannya seperti sujud biasa. Apa perbedaan kita dengan para sahabat Ustadz? Oh, beda. Kamu sedekah 1 gunung Uhud, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, 1 gunung Uhud kamu itu sedekah dibandingkan dengan sahabat sedekah 1 mud saja, 1 mud, maka tetap sedekahnya sahabat lebih utama daripada sedekah kita yang banyak. Itu contoh, amalannya saja beda karena keimanan mereka berbeda jauh. Mereka juga lebih menerima Islam lebih berat karena mereka awal-awal masuk Islam dibandingkan kita. Kita nggak ada perjuangan seperti mereka dulu. Mau dibunuh, mau disiksa, dijemur, ya, dan seterusnya. Apakah bayar DP dalam akad jual beli hukumnya wajib, baik itu cash atau kredit tanpa riba? Tergantung transaksi. Kadang ada yang minta DP, ada yang tidak. Ya, minta DP sah-sah saja, uang muka atau DP ini sah-sah saja. Namun tentang masalah kalau akhirnya tidak jadi transaksi, jadi hangus DP tadi, nah ini tergantung. Yang jelas hadis yang permasalahkan ini ada ulama yang membolehkan DP tadi jadi hangus, artinya jadi milik yang menjual. Ada yang menyatakan ya tidak dibolehkan, itu dimanfaatkan, dikembalikan lagi pada yang punya uang pertama. Kalau alam kesimpulan yang tepat tergantung dilihat dari rugi tidaknya si penjual. Kalau dia itu merasa rugi karena seharusnya banyak yang ingin beli, namun gara-gara ada orang yang pasang DP ini saya undur. Kalau enggak tadi sudah laku dong. Maka kalau dia merasa rugi seperti itu, dia bisa tarik DP tadi. Namun kalau tidak ada rasa rugi seperti ini, maka baiknya DP-nya dikembalikan. Terserah mau kembalikan sekian persen atau mengembalikan utuh, tergantung dia lihat masalahnya seperti apa. Wallahu a'lam, demikian yang kita bahas. Kami sampaikan nanti hari Ahad jam 9 sampai setengah 11 ada kajian akbar bersama Ustadz Muhammad Nuzul Zikri di Pesantren Darus Solihin.
besok Ahad Wage 23 Februari. Kemudian ba'da maghribnya saya jadi moderator juga untuk beliau di Masjid Kampus UGM. Ya, jam ba'da maghrib sampai jam setengah 9 malam. Ya demikian. Jam 18. Untuk info dan kajian kita hari ini mudah-mudahan bawa berkah bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah memberikan kita taufik dan hidayah untuk nambah ilmu dan amal dan senantiasa kita diberikan istiqomah. Demikian kita cukupkan dan tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.